Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar rancangan percobaan yang merupakan rancangan ajak kelompok. Di mana kita bisa melihat ya, sebelum kita menjelaskan tentang rancangan acak kelompok, maka kita bisa mengklasifikasikan gitu ya, di dalam suatu rancangan percobaan itu ada yang satu arah, one way classification begitu kan ya, di mana kita ketahui kalau yang hanya satu arah itu hanya mempunyai satu sumber keragaman, yaitu perlakuan itu saja. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan minggu kemarin gitu kan ya, bahwasanya yang namanya satu arah itu rancangannya adalah rancangan acak lengkap gitu ya, yang jadi keragamannya itu hanya satu, yaitu perlakuan yang dilakukan terhadap si percobaan itu. Nah, kemudian tidak hanya satu arah di dalam penelitian, akan tetapi juga bahwasanya di dalam penelitian itu bisa jadi banyak arah begitu kan ya. Artinya lebih daripada satu sumber keragaman. Jadi lebih daripada satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat begitu kan ya. Artinya tergantung dari keragamannya itu apa saja. Di mana keragaman yang lebih daripada satu ini bisa jadi itu perlakuan, bisa jadi itu adalah kelompok, bisa jadi terjadi interaksi begitu ya. Nah, maka nantinya salah satu yang merupakan klasifikasi rancangan percobaan yang merupakan banyak arah itu adalah rancangan acak kelompok begitu. Nah, disinilah nanti kita akan belajar yang paling sederhana dari klasifikasi rancangan percobaan yang banyak arah itu adalah rancangan acak kelompok. Nah, kita jelaskan di sini bahwasanya yang namanya rancangan acak kelompok itu apabila nantinya media atau bahan percobaan itu tidak seragam, artinya tidak dapat dianggap seragam secara keseluruhan. Perlu dilakukan yang namanya pengelompokan, begitu. Katakanlah kita mempunyai suatu penelitian. Saya hubungkan yang minggu kemarin saja ya, bahwasanya kita membuat yang namanya kerupuk dari ikan, begitu ya. Di mana kemarin itu perlakuannya adalah berbagai macam formulasi ikan dengan beberapa ulangan yang dilakukan. Nah, ternyata pembuatan kerupuk ikan itu tidak bisa hanya satu waktu, satu orang, begitu kan ya. Akan tetapi kita perlu ulangan tetapi pada hari yang berbeda ataukah minggu yang berbeda misalnya. Nah, maka bisa jadi nantinya ada keragaman di dalam ulangan tadi. Ulangan satu keragamannya yang seperti ini, ulangan dua yang seperti ini, ulangan tiga yang seperti ini. Terus gitu ya terjadi. Nah, maka kita tidak bisa melakukannya demikian dengan menggunakan rancangan acak lengkap di dalam penelitian itu, baik ataupun nanti di dalam analisis datanya. Nah, maka kita bisa melakukannya gitu kan ya, karena ini tidak seragam, kita bisa menggunakan rancangan acak kelompok. Itu satu alasannya. Kemudian yang kedua adalah paling tidak di dalam keberagaman tadi atau keragaman tadi itu ada dua sumber keragaman, paling tidak itu gitu ya, boleh lebih. Nah, maka kalau misalnya kita masih mempunyai dua keragaman di dalam satu rancangan percobaan, maka kita bisa masuk mengelompokkannya rancangan acak kelompok. Tapi nanti kalau lebih bisa jadi nanti ada faktorial nantinya di dalamnya. Minggu depan saya akan jelaskan lagi tentang rancangan acak faktorial. Nah, maka di sini nantinya bisa jadi sumber keragamannya itu dari medianya, tempatnya, ataukah materi percobaan itu, ataukah formulasi yang berbeda, begitu kan ya, ataukah ulangan yang berbeda, begitu. Nah, itu nantinya bisa menjadi suatu sumber keragaman dalam rancangan acak kelompok. Jadi bukan minimal ya sebenarnya, ada dua sumber keragaman nantinya di dalam rancangan acak kelompok. Kalau lebih nanti kita juga tidak bisa menggunakan rancangan acak kelompok, tetapi bisa jadi menggunakan rancangan acak kelompok faktorial, begitu ya misalnya. Nah, maka selanjutnya setelah kita memahami kriteria gitu ya untuk menggunakan rancangan acak kelompok, maka kita terlebih dahulu nantinya menjelaskan bahwasanya contohnya seperti ini. Nah, tadi contohnya kerupuk ya, di dalam kemarin itu di dalam perhitungan saya mencontohkannya tentang pembuatan sambal gitu kan ya, dengan berbagai macam jenis cabai yang digunakan. Katakanlah di sini kita mempunyai jenis cabainya itu 4 macam ya. Kemarin kan 3 ya. Cabai merah, cabai keriting, campuran antara cabai merah dengan cabai keriting. Nah, kalau 4 jenis misalnya untuk pembuatan sambalnya kita menggunakan cabai kering gitu ya. Satunya jadi ada 4 jenis cabai yang kita gunakan di dalam perlakuan itu. Nah, kemudian ulangan yang digunakan gitu kan ya, misalnya 6 dari hasil perhitungan gitu kan ya, atau juga 2 atau 3 juga boleh begitu ya.
Nah, maka pada saat kita pembuatan sambal untuk membedakan rasa antara satu formulasi dengan formulasi yang lainnya, ternyata kita tidak bisa melakukannya dalam satu hari yang sama gitu ya, karena banyak sekali yang dilakukan ya. Katakanlah ini 4 jenis cabai, 4 kali 6 berapa? Sudah 24. Kita tidak bisa membuat sambal dalam satu waktu, dalam satu hari untuk semua perlakuan ini. Nah, maka kita bisa mencari solusinya, bahwasanya katakanlah hari ini untuk melakukan ulangan 1, besoknya untuk ulangan 2, dan selanjutnya. Nah, maka rancangan penelitiannya bisa menggunakan rancangan acak kelompok, dan perhitungannya pun kita bisa menghitung dengan menggunakan rancangan acak kelompok. Gitu ya. Nah, maka dari situ kita bisa melihat bahwasanya model umum gitu ya, model umum matematika untuk rancangan acak kelompok itu adalah bedanya dengan rancangan acak lengkap, ada yang namanya pengaruh kelompok begitu ya. Dalam hal ini yang kita gunakan kelompoknya adalah ulangan. Nah, maka kalian boleh menggunakan simbol ini, boleh juga menggunakan simbol huruf, begitu yang mudah kalian pahami gitu ya. Tidak harus mutlak to, tidak harus mutlak beta, nah, tapi biasanya mu nilai tengah umum itu adalah sudah pasti mu, kemudian error juga biasanya adalah epsilon ini ya. Nah, maka rumus umum untuk model matematikanya RAK gitu ya, itu adalah YIJ, yaitu pengamatan apa, misalnya dalam hal ini karena yang menjadi perlakuannya adalah cabai gitu kan ya, untuk pembuatan sambal, maka pengamatan yang dilakukan adalah rasa dari sambal misalnya. Nilai tengah umum dari rasa itu berapa, kemudian ini adalah pengaruh perlakuannya, yaitu jenis cabai tadi di dalam pembuatan sambal, kemudian pengaruh kelompok, dalam hal ini adalah ulangan yang digunakan, kemudian ini adalah pengaruh acak dari perlakuan yang kita lakukan. Ya, kemungkinan adanya pengaruh acak atau kesalahan itu pasti akan ada, karena tidak mungkin kita sempurna melakukan suatu penelitian, gitu ya. Nah, maka dari sini nantinya kita bisa melihat bahwasanya sebagaimana juga di dalam penghitungan rancangan acak kelompok berapa jumlah ulangannya, kita punya rumus ya kemarin itu. Nah, maka penghitungan jumlah ulangan pun di dalam RAK itu ada rumusnya. Sebagaimana di sini adalah T minus 1 dikalikan dengan N minus 1 lebih besar atau sama dengan 15. Di mana T itu adalah banyaknya perlakuan dan N itu adalah banyaknya ulangan. Katakanlah tadi perlakuannya adalah 4. Berapa jumlah ulangan yang harus dilakukan dalam pembuatan sambal dari berbagai macam jenis cabai tadi? Kita hitung ternyata di sini adalah N-nya lebih besar atau sama dengan 6. Minimal adalah 6 kali kita melakukan proses pengulangan apabila yang menjadi perlakuannya itu adalah 4 dengan menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, sebagaimana juga saya sebutkan kemarin, ulangan ini tidaklah harus stuck segini gitu ya, artinya harus 6 gitu minimal, tidak, tetapi juga kita nantinya melihat kemampuan dari budgeting kita begitu ya, dan kemampuan atau keahlian kita terbiasa atau tidak. Katakanlah minimal harus 2 ya, tidak boleh tidak ada ulangan di dalam melakukan suatu penelitian. Ya boleh 3, boleh 4 juga boleh, seperti itu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita perhatikan gitu kan ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan suatu penelitian gitu kan ya, untuk menghitung yang pertama kali itu adalah menghitung yang namanya apa? Pengolahan data ya. Setelah kita memahami bahwasanya haruslah ulangannya sekian, jumlah pengamatannya sekian, ya jumlah pengakuannya sekian, maka kita lanjutkan bahwasanya nantinya gitu kan ya, bagaimana cara membuat ANOVA-nya dulu atau sidik ragamnya. Artinya kita ingin melihat berpengaruh nggak sih perlakuan yang kita lakukan gitu ya. Kita tidak melihat dulu berbeda atau tidak, tetapi berpengaruh tidak gitu dari perlakuan yang kita lakukan terhadap rasa sambal pada hari ini, ini ya. Oh, ini adalah kadar air sambal, boleh ya, kadar air atau rasa sambal boleh saja begitu. Yang menjadi pengamatannya adalah apa? Dengan 6 kali ulangan. Nah, nanti kita bisa katakanlah membuat yang seperti ini gitu ya, sebagaimana juga RAL. Tapi nanti ada perbedaan antara RAL dengan RAK begitu ya. Artinya katakanlah perlakuannya di sini kita beri huruf PQRS begitu ya. Kemudian kelompok itu adalah ulangan yang dilakukan atau hari atau sebagai bloknya itu boleh begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ulangannya tadi ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kelompok di dalam penelitian dan ini totalnya, kemudian ada totalnya. Nah, ke bawah ini kita totalkan, kemudian ini juga kita totalkan ke samping gitu ya. Ini kita totalkan ke samping untuk semua perlakuan pengaruh. Ini kalau ini
pengaruh dari kelompok atau ulangan. Kalau sedangkan di bawah ini itu adalah pengaruh dari perlakuan. Begitu ya. Jadi nanti ini adalah pengaruh perlakuan, sedangkan ini adalah pengaruh kelompok. Oleh karena itu, karena dia rancangan acak kelompok, maka berbeda di sini ya, RAL. Karena di sini kalau RAL kan tidak ada, karena tidak ada pengaruh. Oh, salah. Di sini yang tidak ada, karena kelompoknya di atas. Begitu ya. Kemarin itu kan yang namanya ulangannya di sini ya. Kita lihat di sini. Jadi tidak ada yang ini nantinya kalau di RAL. Gitu ya, tidak ada pengaruh. Sebentar. Pengaruh perlakuan yang di bawah, saya ulangin lagi ya. Ini adalah pengaruh perlakuan karena berbeda dari perlakuannya, sedangkan ini adalah pengaruh dari kelompoknya. Nah, ini yang tidak ada. Ya, pengaruh kelompoknya yang tidak ada. Karena yang kemarin itu kan adanya di sini ya, ini adalah pengaruh dari setiap apa namanya? Sebentar. Ya, dari kelompok itu sendiri. Nah, maka kita totalkan. Begitu ya, kita totalkan di sini seluruhnya ini sama jumlah ke sini, ini jumlah ke sini juga adalah sama, ini adalah jumlah keseluruhan dari pengamatan yang kita lakukan. Begitu ya. Nah, kemudian dari setelah kita buat yang namanya tabel yang seperti ini dari pengamatan yang kita lakukan, maka kita bisa menghitungnya secara manual gitu ya. Nah, maka kita lakukan di sini adalah katakanlah misalnya di sini kita punya namanya tadi kan rumusnya adalah ini sama ya, mu, y, ij, mu, to, ditambah dengan beta, ditambah dengan epsilon ini gitu kan ya. Ini sudah kita jelaskan di depan tadi. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung secara manual? Yang pasti kita menghitung yang pertama kali adalah jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat kelompok, ya, jumlah kuadrat total, ini adalah jumlah kuadrat galat. Nah, karena kita melihat ada perlakuannya itu kan ada 4 tadi itu, kemudian kelompok atau ulangannya ada 6. Nah, maka kita lihat kalau kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan, begitu ya, kita lihat ke sini, artinya jumlah kuadrat perlakuannya adalah 4, gitu kan ya. Maka nantinya ini kan pengaruh dari perlakuan. Maka di sini nantinya pengaruh perlakuan itu kita menghitungnya ada 6 nantinya. Karena kan di sini ini adalah ulangan 1, pengaruh perlakuannya seperti apa. Ulangan 2 pengaruh perlakuannya seperti apa. Ini kan pengaruh perlakuan. Sedangkan ini adalah pengaruh dari kelompoknya. Ya, ini ke samping kan kelompoknya berbeda, tapi ulangannya kelompoknya berbeda, tetapi perlakuannya P misalnya. Gitu ya. Nah, maka rumusnya adalah ini. Setiap dari kelompok, ya dari berbagai macam perlakuan tadi, kita kita pangkatkan 2 gitu kan ya, setelah kita jumlahkan, kemudian kita jumlahkan setiap seluruhnya, kita bagi dengan 6 karena kan ini perlakuan, jumlah ulangannya ada 6 gitu ya, pengaruh perlakuan terhadap kelompok kan artinya ada 6 ulangannya. Ini adalah faktor koreksinya, yaitu total seluruhnya. Kita kuadratkan dibagi dengan, dalam hal ini adalah jumlah secara keseluruhan T kali N berapa? 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, kemudian ini adalah jumlah kuadrat kelompok. Artinya setelah kita jumlahkan dalam setiap perlakuan untuk berbagai macam kelompok atau ulangan, kita pangkatkan masing-masingnya, kemudian kita tambahkan, kemudian dibagi dengan jumlah perlakuannya ada berapa? Jumlah perlakuannya ada 4. Gitu ya. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksinya. Sedangkan jumlah kuadrat total, nah maka semua pengamatan itu dikuadratkan, dijumlahkan, dikurangi dengan jumlah total secara keseluruhan dipangkat 2 dikali bagi dengan 24. Ini juga adalah faktor koreksinya. Kemudian jumlah kuadrat galatnya sama dengan jumlah kuadrat total, dikurangi jumlah kuadrat perlakuan, dikurangi dengan jumlah kuadrat kelompoknya. Ya, kita bisa menghitung itu. Nah, maka dari situ kita akan mendapatkan tabel ANOVA-nya untuk melihat dia berpengaruh ataukah tidak. Maka tadi kita boleh di sini menuliskan yang menjadi variabelnya apa saja. Pertama adalah kelompoknya, kedua adalah perlakuannya, ketiga adalah galat, dan yang keempat adalah totalnya. Maka kita lihat di sini derajat bebasnya. Di kelompok tadi kan ada berapa? Ulangannya 6. 6 dikurangi 1 berapa? 5. Perlakuannya ada berapa? 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian galatnya ini dihitung dari sini. Totalnya berapa? Tadi adalah 6 dikalikan 4, 24 dikurangi 1 sama dengan 23. 23 dikurangi 8 sama dengan 15. Oke, maka ini bisa menjadi derajat bebasnya. Nah, kemudian jumlah kuadrat kelompoknya tadi sudah dihitung, jumlah kuadrat
perlakuannya, jumlah kuadrat galatnya, dan jumlah kuadrat totalnya. Nah, kemudian dari situ nantinya kita bisa menghitung kuadrat tengah dari kelompok. Kuadrat tengah kelompok itu sama dengan ini, JKK dibagi dengan 5. Kalau KTP itu sama dengan JKP dibagi dengan 3. Sedangkan KTG itu sama dengan JKG dibagi dengan derajat bebasnya dalam hal ini adalah 15. Nah, baru setelah kita mendapatkan KTK, KTP, dan KTG, maka kita bisa menghitung berapakah F hitungnya. Yaitu F hitungnya kalau untuk KTK, untuk yang kelompok, KTK dibagi dengan KTG. Untuk yang perlakuan, KTP dibagi dengan KTG. Maka dari sini nanti kita bisa melihat apakah F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada alfa 5% ataukah yang 1%. Kalau F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel artinya berpengaruh. Kalau F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya maka dia dianggap tidak berpengaruh. Ya, perlakuan itu tidak ada pengaruhnya atau kelompok itu tidak ada pengaruhnya begitu ya terhadap pengamatan yang kita lakukan atau terhadap perlakuan yang kita lakukan begitu kan ya. Nah, ini nanti bisa kita lihat gitu kan ya contoh perhitungannya. Katakanlah kita punya data seperti ini. Ini data yang lainnya kan tidak ada yang dimunculkan, contohnya saja. Ini contohnya ada perlakuannya ada 4, kelompoknya ada 6. Nah, ini coba lihat pembuatan tabelnya terbalik-balik tidak apa-apa, asal kalian paham. Ini kan tadi itu pembuatan tabelnya begini ya. Kelompoknya atau ulangannya di atas, sedangkan perlakuannya ada di ini apa namanya secara vertikal, begitu ya. Ini secara horizontal untuk kelompoknya. Sedangkan di data ini, ya, supaya jangan salah ya sebenarnya sama saja nanti cara mengerjakannya, tetapi kalau kalian boleh meletakkan di sini perlakuan, boleh di sini kelompok, di sini perlakuan, di sini kelompok juga boleh, tidak masalah gitu kan ya. Nah, asalkan nanti paham cara menghitungnya. Kita katakanlah misalnya ini kita masukkan semua ulangan gitu kan ya dari hasil pengamatan kita tadi kadar air ya. Bisa kadar air bisa rasa di sini ya tergantung kalian menerjemahkannya adalah apa. Ya dari hasil penelitian kalian pengamatannya apa. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok ini dijumlahkan, untuk masing-masing perlakuan ini dijumlahkan. Kalau ke samping ini adalah pengaruh perlakuan, kalau yang ini, kalau ke bawah ini adalah pengaruh kelompoknya. Karena kan satu perlakuan untuk berbagai macam kelompok artinya pengaruh kelompok. Nah, dari data ini kita jumlahkan seluruhnya. Hasilnya adalah sekian, begitu kan ya. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung faktor koreksinya kan. Faktor koreksinya artinya 132,7 pangkat dikuadratkan dibagi dengan 24 karena 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, kemudian untuk jumlah kuadrat total, kita menghitungnya seluruh dari pengamatan ini, kita pangkatkan 2. Ya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya dikurangi dengan faktor koreksinya. Dapatnya misalnya sekian. Kemudian jumlah kuadrat kelompok, kita melihatnya di sini. Ya. Karena ini kan kita lihat ini pengaruh kelompok, gitu ya. Kan pengaruh kelompok ini. Kita lihat di sini. Kita pangkatkan masing-masingnya, kita bagi dengan 4. Karena kan perlakuannya ada 4. Gitu ya. Dari pengaruh kelompok, perlakuannya ada 4, kita bagi dengan 4, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Yang di sini sama dengan sekian. Sedangkan jumlah kuadrat, ya, jumlah kuadrat perlakuan itu yang di samping, yang di sini. Ini kan pengaruh perlakuan untuk setiap kali ulangan ya. Ulangan atau kelompoknya kan ada 6. Nah, maka kita bisa melihat di sini. Dikuadratkan seluruhnya, kemudian kita bagi 6 hasilnya, dikurangi dengan faktor koreksinya sama dengan sekian. Dan ini jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total, dikurangi dengan jumlah kuadrat. Di sini adalah kelompok, dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Begitu ya. Maka hasilnya adalah sekian. Ini hasil jumlah kuadrat galatnya. Nah, maka setelah itu kita masukkan ke sini. Kan tadi perlakuannya ada berapa? 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kelompoknya ada 6 dikurangi 1, ada 5. Kemudian totalnya 6 kali 4 sama dengan 24, dikurangi 1 sama dengan 23. 23 dikurangi 8 sama dengan jumlah kuadrat galatnya, derajat bebas galatnya adalah 15. Nah, dari sana kita akan dapat menghitung tadi itu sudah ya, JKT-nya adalah 31,65, JKK-nya 3,14, jumlah kuadrat galatnya adalah sekian, kemudian ini adalah jumlah kuadrat totalnya. Dari jumlah kuadrat ini kita bisa menghitung kuadrat tengah, gitu ya. Apakah kuadrat tengah perlakuan ini dibagi dengan 3, kemudian ini 3,14 dibagi dengan 5, hasilnya ini, kemudian 19,72 dibagi dengan 15, hasilnya adalah ini.
Sedangkan F hitung kita bisa menghitungnya dari KTP dibagi dengan KTG 10,55 dibagi 1,31 hasilnya 8,05. Sedangkan untuk F hitung kelompok itu adalah apa? Dari KTK yaitu kuadrat tengah kelompok dibagi dengan KTG kuadrat tengah galat hasilnya 0,48. Nah, kita bandingkan dengan F tabelnya. Kalau ini kan F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel, malah yang 99% pun lebih besar. Artinya ini sangat nyata pengaruhnya perlakuan yang kita berikan. Sedangkan kelompoknya tidak berpengaruh, karena kan dia lebih kecil dibandingkan dengan F tabelnya. Nah, ini tidak apa-apa, malah lebih bagus. Artinya kita mengerjakan itu seragam. Kurang lebih seragam begitu ya, tidak ada pengaruhnya kalau maunya hari ini gitu kan ya. Kita mengerjakan dengan yang dengan perlakuan yang berbeda, dengan hari yang berbeda, ternyata kita sama melakukannya. Ini juga cukup bagus gitu kan ya hasilnya gitu, karena tidak berpengaruh yang namanya kelompok dari hasil penelitian kita, itu bagus malah begitu ya. Sedangkan ini perlakuan itu artinya antara jenis cabai itu mempengaruhi terhadap kadar air dari sambal yang dihasilkan. Oke ya. Nah, kemudian di sini mungkin saya jelaskan, ini P kurang dari 0,01 maksudnya itu, kan kita bicaranya kan bahwasanya signifikasinya kan 0,01, harus kurang dari itu supaya dia berpengaruh gitu kan ya, karena 99% bukan, alfanya artinya 1%, 1 bagi 100 adalah 0,01. Ini cara menulis. Tapi kalau misalnya 5% artinya P kurang dari 0,05. Begitu ya cara menulisnya biasanya. Kita nggak menuliskan alfa, tapi hanya cukup ini orang sudah paham. Begitu ya, bahwasanya oh dia lebih kecil dibandingkan 0,01 artinya dia signifikan begitu ya, atau berpengaruh secara sangat nyata. Nah, itu yang menjadi kesimpulannya dari tabel ANOVA ini gitu ya, atau sidik ragam ini. Ini kita pahami. Nah, kalau sudah berpengaruh artinya kita bisa melakukan uji lanjut. Kalau tidak berpengaruh nggak usah diuji lanjut, dia pasti tidak akan berpengaruh antar perlakuan yang kita lakukan. Nanti kita coba ya, kita lihat. Nah, kemudian ini adalah tugas kalian yang nanti kalian harus selesaikan begitu kan ya, dari tugas ini untuk menghitung dengan menggunakan secara manual ataupun menggunakan SPSS begitu ya. Nanti kalian bandingkan antara hasil perhitungan kalian secara manual sama nggak dengan hasil perhitungan kalian dengan menggunakan SPSS. Jadi ada dua nanti, yang kemarin kan sudah RAL 1 ya untuk menghitung manual dengan SPSS juga. Nah, untuk yang RAK nanti saya juga kalian juga saya beri tugas untuk menuliskan secara manual begitu ya, mencarinya, dan juga secara menggunakan SPSS. Yang lebih daripada itu saya nanti arahkan kalian untuk hanya menggunakan SPSS saja. Oke, nah ini nanti yang menjadi tugas kalian ya, nanti kalian baca. Nah, saya contohkan sekarang bagaimana menghitung gitu kan ya ANOVA dan uji lanjut dengan menggunakan SPSS. Saya stop share dulu. Saya share lagi yang berhubungan dengan kemarin data yang saya gunakan yang ini saja ya. Kalian ingat nggak pada waktu saya menggunakan RAL begitu kan ya. Tetapi kan saya tidak memanfaatkan ulangan yang ada. Artinya katakanlah rasa sambalnya itu dari 3 perlakuan, yaitu merah, ya cabai merah, cabai keriting, dan cabai campurannya, begitu kan ya. Kemudian ini rasa yang dihasilkan, ini ada ulangannya ada sebanyak 7 untuk setiap perlakuan, itu diulang sebanyak 7 kali. Anggap saja nanti ulangan ini sebagai kelompoknya. Dan kalian masih ingat ya, variabel view ini ya, membuatnya mudah-mudahan masih ingat, yaitu kalian ketik dulu perlakuan, nanti keluar sendiri, kalian boleh meletakkan di sini untuk yang value labels-nya. Begitu ya. Nantinya kemudian rasa dan ulangan kalian coba sendiri ya. Kemudian nanti data view-nya akan menjadi seperti ini dan kalian ketik sendiri, atau kalian juga kopas dari Excel juga boleh. Begitu ya, tidak dari sini biasanya bisa dibaca ya, dari kopas dari Excel angka-angka yang seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan data ini, tetapi rancangan yang kita gunakan adalah rancangan acak kelompok. Kemarin kan diajarkan adalah rancangan acak lengkap ya, hasilnya seperti yang kemarin. Nah, sekarang kita lihat ada bedanya nanti kalian menggunakan SPSS dengan menggunakan rancangan acak kelompok dibandingkan dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Apabila datanya ini semuanya sudah dimasukkan, maka kalian nanti mencari ANOVA dulu ya, analisis of variannya dulu. Caranya adalah kalian klik analyze. Nah, kalau kemarin kan kalian mencari rancangan acak lengkap kan one way ANOVA.
Nah, untuk rancangan acak kelompok kita nggak bisa menggunakan one way ANOVA, tapi masuk ke sini. General Linear Model masuk ke dalam univariate. Paham? General Linear Model masuk ke univariate. Klik univariate-nya. Masuk. Ini saya kembalikan dulu karena saya sudah tadi menghitung kemarin ini. Nah, katakanlah begini nanti yang kelihatan di kalian. Nah, maka yang menjadi dependent variabelnya, yaitu pengamatan yang kalian lakukan dalam hal ini kan rasa. Kalian klik yang rasa, dependent variabelnya. Fix faktornya itu adalah kalian ingin melihat pengaruh dari perlakuan dan pengaruh dari ulangan sebagai kelompoknya, bukan? Nah, maka kalian klik ke sini, masuk ke dalam fix faktornya, dan ulangan juga masuk. Kemarin tidak ya, untuk rancangan acak lengkap kan tidak dimasukkan ulangannya, karena memang di dalam rumus itu kan hanya apa untuk rancangan acak lengkap. Ingat nggak? Y sama dengan mu ditambah dengan to ditambah dengan epsilon. Jadi hanya perlakuan saja. Nah, sedangkan untuk rancangan acak kelompok, kalian punya rumusnya apa tadi? Y sama dengan mu ditambah dengan perlakuannya, to ditambah dengan kelompok ya yang beta, begitu dalam hal ini kelompoknya adalah ulangan, ditambahkan dengan epsilon. Mengapa? Oleh karena itu mengapa perlakuan dan ulangan saya masukkan ke dalam fix faktor kedua-duanya. Saya membuat yang namanya model. Oleh karena itu semuanya kalian paham dulu rumusnya. Oleh karena diajarkan dulu secara manualnya seperti apa, rumusnya apa untuk ra, rumusnya apa untuk rak faktorial bagaimana, itu penting sekali pada saat kalian ingin melakukan analisis. Karena tidak bisa sembarangan menganalisis untuk menggunakan SPSS. Klik model ya setelah ini. Nah, di sini ada full faktorial. Tidak, kita tidak menggunakan full faktorial karena tidak ada interaksi. Kita gunakan customize. Kita membuat sendiri model matematikanya sesuai dengan pemahaman kita tentang rancangan acak kelompok. Kalian klik perlakuan, kan di situ kan Y sama dengan mu, itu sudah ada secara otomatis, ditambah dengan perlakuan, ditambah dengan kelompok sebagai ulangan dalam hal ini, ditambah dengan epsilon. Epsilonnya juga tidak ada, karena itu semuanya adalah sama untuk semua model matematika, untuk semua rancangan percobaan. Mu dan epsilon itu sama, jadi ditiadakan di situ. Nah, kemudian klik continue. Continue, sudah ya model matematikanya sesuai dengan rancangan acak kelompok. Kalian klik untuk post hoc-nya, uji lanjutnya apabila berpengaruh. Klik saja berpengaruh ataupun tidak nanti kelihatan gitu ya. Klik post hoc-nya. Apa yang mau di post hoc, uji dilanjutnya adalah kita melihat perlakuan itu kalau berpengaruh apa sih yang dibeda antara cabai 1, cabai 2, cabai 3, atau cabai 4 gitu ya, atau cabai merah, cabai keriting, atau campuran cabai. Kita bisa melihat di situ yang mana yang berbeda. Ya, apakah semuanya, ataukah hanya 2 yang berbeda, ataukah hanya 1 yang berbeda dengan yang lainnya gitu kan ya, maka kita klik. Yang kedua adalah ulangan. Apakah ulangan ini nantinya berbeda tidak antara satu ulangan, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu ya, kita klik di sini. Ujinya kita boleh menggunakan uji Duncan atau yang lainnya juga boleh. Kalian coba. Kurang lebih adalah sama hasilnya. Gitu ya. Saya gunakan uji Duncan saja. Ini sudah 0,05 ya settingannya. Continue. Oke, sudah sampai sini. Kemudian kita untuk menganalisisnya dan menghitung ANOVA-nya serta post hoc-nya. Oke ya, klik oke-nya. Nah, di kalian tidak akan terlihat. Nanti saya stop share dulu. Dan saya masuk lagi ke dalam hasil dari pengamatannya. Oke ya. Nah, dari hasil pengamatan tadi, kita bisa melihat di sini, ini adalah ANOVA yang tadi ya, ANOVA untuk rancangan acak kelompok berupa rasa dari sambal yang dihasilkan dengan berbagai macam jenis cabai. Katakanlah di sini ternyata kita lihat tidak koleksi modelnya, nggak usah dilihat, intercept juga nggak perlu dilihat, yang dilihat adalah perlakuannya adalah apakah signifikansinya ini berpengaruh atau tidak. Kita gunakan perbandingannya dengan menggunakan 0,05 karena alfanya adalah 5%. Kalau kita lihat di sini perlakuannya ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ya, 0,3. Nah, tetapi dia lebih besar dibandingkan 0,01. Artinya dia berpengaruh pada alfa 5%. Begitu ya. Kemudian ulangannya berpengaruh tidak? Ternyata dia besar sekali. Jadi signifikansinya lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya ulangan yang kita lakukan atau kelompok yang kita lakukan itu tidak berpengaruh. Antara ulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak ada pengaruh. Dan bagus artinya kita melakukannya. Nah, maka kita bisa melihat pasti post hoc-nya itu yang berhubungan dengan perlakuan. Nah, ternyata sama hasilnya, kurang lebih sama dengan rancangan acak lengkap. Yaitu yang merah
dengan yang keriting, cabai merah dan cabai keriting itu tidaklah rasanya berbeda. Karena dia sama pada subset yang sama nilainya gitu kan ya. Walaupun angkanya ada 70, rata-ratanya ada 75 begitu kan ya. Tetapi dia berada di dalam subset yang sama dengan penghitungan dengan menggunakan uji Duncan. Nah, sedangkan apabila dicampur ternyata rasanya itu lebih tinggi begitu kan ya. Dia berbeda dengan hanya cabai merah atau hanya dengan menggunakan cabai keriting. Nah, itu adalah kesimpulannya artinya. Nah, sekarang apakah ini yang kita gunakan atau yang ini tergantung dari tujuan penelitian kalian. Ini kita belajarnya adalah statistika, kita belajar untuk menghitung dulu. Sedangkan nanti bagaimana hubungan statistika, nanti analisis data dengan hasil yang akan kita tetapkan itu nanti dilihat dari tujuan penelitiannya. Nah, sedangkan ulangan tadi saya bilang tidak berpengaruh, bukan? Nanti kan tidak berpengaruh hasilnya. Pasti dia tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Coba ulang. Baik, ulangan 7, 1, 2, 3. Ini kan mereka sendiri yang bikin ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini gitu kan ya. Mereka hanya satu subset saja. Artinya pada satu kolom saja, maka tidak berpengaruh. Artinya ulangan 1, 2, sampai 7 itu tidak ada pengaruhnya. Nah, ini adalah rancangan acak kelompok. Begitu ya hasilnya. Coba kita bandingkan di atas itu ada rancangan acak lengkap. Sama ya hasilnya, tapi ini adalah ANOVA yang digunakan, menggunakan one way ANOVA, gitu ya. Sedangkan ini hasilnya untuk uji lanjutnya hasilnya adalah sama karena datanya juga adalah sama. Kita boleh membanding-bandingkan, kita boleh coba-coba begitu kan ya. Yang mana yang kita lakukan, tetapi disesuaikan dengan rencana penelitian kalian, tujuan penelitian kalian, rancangan penelitian kalian itu seperti apa sebenarnya. Yang mana yang sesuai dengan keinginan kalian di dalam penelitian ini. Karena kan yang namanya statistika itu hanya tools, hanya sebagai alat gitu kan ya, untuk menyimpulkan sesuatu sehingga peneliti mudah untuk menyimpulkannya. Tetapi juga nanti peneliti punya pertimbangan lain gitu kan ya, tidak hanya pertimbangan statistika, tetapi bisa jadi pertimbangan apakah menghubungkan satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Kalau ini kan hanya satu pengamatan saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang rancangan acak kelompok. Silahkan kalian mencobanya dengan menggunakan manual dan SPSS. Sehingga yang namanya statistika itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menyulitkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.